أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih membahas berkenaan dengan Ghazwah Tabuk. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk Ghazwah ini, sejarah menyebutkan lebih lanjut bahwa setelah pasukan Islam berangkat menuju Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan persinggahan pertama di tempat yang bernama Zu Khushab. Zu Khushab adalah sebuah lembah di jalan menuju Syam dan berjarak 1 malam perjalanan dari Madinah. Dan di sana terdapat mata air yang besar. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat zuhur dan asar secara berjamaah. Selama perjalanan ini, beliau setiap harinya menjalankan sholat zuhur dan asar serta maghrib dan isya secara jamak. Mengenai tempat-tempat di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam singgah selama perjalanan, tidak ditemukan rincian secara lengkapnya. Di antaranya hanya tercatat nama-nama beberapa tempat saja, yang juga insya Allah akan dijelaskan nanti jika ada kesempatan. Hazrat Mu'az bin Jabal menerangkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk Ghazwah Tabuk setelah matahari tergelincir. Beliau menjamak sholat zuhur dan asar, dan jika beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, maka beliau akan mengakhirkan zuhur hingga waktu turunnya asar, dan untuk maghrib pun beliau melakukan hal yang sama. Jika matahari terbenam sebelum beliau berangkat, maka beliau menjamak maghrib dan isya. Dan jika beliau berangkat sebelum matahari terbenam, maka beliau mengakhirkan sholat maghrib hingga waktu turunnya isya, kemudian menjamak keduanya. Disebutkan bahwa dalam perjalanan ini, Hazrat Abdurrahman bin Auf memperoleh karunia untuk memimpin sholat, yang peristiwanya adalah sebagai berikut. Hazrat Mughirah bin Syubah menuturkan bahwa ia ikut serta bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Ghazwah Tabuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk membuang hajat sebelum sholat fajar. Saya membawa wadah air bersama beliau, yakni saya berjalan bersama beliau dengan membawa air. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada saya, saat itu saya berdiri di kejauhan. Lalu saya mulai menuangkan air dari wadah ke tangan beliau, dan beliau membasuh kedua tangan 3 kali. Di sini dijelaskan cara untuk berwudu. Kemudian beliau membasuh wajah berberkat beliau, yakni bagaimana beliau berwudu dalam perjalanan. Kemudian beliau membasuh wajah berberkat beliau. Kemudian beliau mengeluarkan lengan dari jubah. Tetapi lengan jubah itu sempit. Oleh karena itu beliau memasukkan tangannya ke dalam jubah dan mengeluarkan lengannya dari bawah jubah lalu membasuhnya hingga ke siku. Kemudian beliau mengusap kedua khuf, sepatu kulit, yakni pada waktu itu beliau mengenakan khuf. Maka beliau mengusap sepatu kulit tersebut, membersihkannya,
Kemudian beliau melangkah maju. Hazrat Mughirah menuturkan, saya juga berjalan bersama beliau hingga kami mendapati orang-orang telah mengedepankan Hazrat Abdurrahman bin Auf agar beliau mengimami mereka dalam solat. Maka Rasulullah SAW mendapati 1 rakaat dari 2 rakaat, yakni orang-orang telah menunaikan 1 rakaat sebelumnya, dan beliau menunaikan rakaat kedua bersama orang-orang. Ketika Hazrat Abdurrahman bin Auf melakukan salam dan Rasulullah SAW berdiri untuk menyempurnakan solatnya, maka hal itu menimbulkan kegelisahan di kalangan kaum muslimin, dan mereka banyak bertasbih. Ketika Nabi SAW telah menyelesaikan solatnya, beliau menghadap kepada orang-orang dan bersabda, kalian telah berbuat benar, atau bersabda, kalian telah berbuat baik. Beliau memuji mereka karena menunaikan solat pada waktunya. Kemudian tertera rincian tentang melewati reruntuhan kaum Samud. Diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Umar, ketika Rasulullah SAW bermukim di Hijr pada saat Ghazwah Tabuk, beliau SAW memerintahkan mereka agar jangan dulu meminum sumurnya dan jangan pula memberi minum darinya. Para sahabat berkata, kami telah mengadon tepung dengan airnya dan kami telah memberi minum hewan-hewan kami. Maka beliau SAW memerintahkan mereka agar membuang tepung yang telah diadon itu, dan air yang ada di dekat mereka juga dituangkan. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membuang makanan tersebut. Dan Hazrat Abu Dzar meriwayatkan, Nabi SAW bersabda kepada orang yang telah membuat adonan tepung dengan air tersebut, memerintahkan untuk membuang tepung yang diambil dari tempat itu, buanglah itu. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah minum air dari sumur itu dan jangan pula berwudu darinya. Bahkan tepung yang telah kalian campur dengan air itu, berikanlah kepada unta-unta. Jangan sekali-kali kalian makan darinya. Menurut riwayat lain, Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka tidak mengambil air dari sumur itu. Bersabda, ambillah dari sumur ini, di mana unta betina Nabi Salih alaihissalam biasa datang untuk minum. Yakni janganlah mengambil dari sana, dari sumur yang dilarang itu. Melainkan beliau bersabda, ambillah dari sumur di mana unta betina Hazrat Salih biasa datang untuk minum. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, penafsir Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengetahui tentang sumur unta betina Hazrat Salih itu melalui wahyu. Dalam satu riwayat disebutkan, ketika Nabi SAW melewati Hijr, beliau bersabda, jangan memasuki permukiman orang-orang yang telah berbuat zalim, kecuali kalian dalam keadaan menangis, yakni harus dalam keadaan penuh rasa takut kepada Allah Ta'ala. Berjalanlah sambil berdoa di sini. Kalian sedang melewati tempat tinggal kaum-kaum yang telah ditimpa azab. Jangan sampai musibah yang menimpa mereka menimpa kalian juga. Kemudian Rasulullah SAW menutupi wajah beberkat beliau dengan selendang, dan saat itu beliau sedang mengendarai tunggangan. Dalam satu riwayat tertera, beliau menutupi kepala dan mempercepat laju tunggangan beliau hingga melewati lembah tersebut. Hijr ini adalah nama suatu wilayah yang dilewati ketika perjalanan dari Madinah menuju Tabuk. Di sana, kaum Samud, umat Nabi Salih pernah tinggal. Nama wilayah itu adalah Hijr. Saat ini, wilayah tersebut terkenal dengan nama Madain Salih. Allah telah menganugerahi kaum itu dengan berbagai nikmat yang melimpah. Ada ladang-ladang yang subur, mata air yang mengalir, pertanian yang luas, kebun-kebun kurma dan buah-buahan lainnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Mereka memiliki keunggulan yang sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang pekerja keras, dan Allah Ta'ala telah menganugerahi mereka sumber daya alam yang sangat baik. Bahkan kemampuan mereka salah satunya adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang sanggup membangun rumah di dalam gunung-gunung atau tebing. Unta betina Hazrat Salih adalah sebagai tanda bagi mereka, tetapi mereka memotong urat kakinya. Maka Allah menghancurkan mereka dengan azab.
Dalam Al-Quran, nama kaum ini disebut sebagai Ashabul Hijr, dan dalam Al-Quran juga terdapat surat dengan nama Al-Hijr. Dalam perjalanan ini juga terdapat peristiwa hilangnya unta Rasulullah SAW. Rinciannya adalah sebagai berikut. Ketika Rasulullah SAW berangkat menuju Tabuk, di tengah perjalanan, di suatu tempat, unta betina beliau yang bernama Kaswa hilang. Para sahabat Rasulullah SAW keluar untuk mencarinya. Di sisi Rasulullah SAW ada Hazrat Imarah bin Hazam yang telah ikut serta dalam Baiat Aqabah, dan beliau adalah seorang sahabat Badar. Zaid bin Salat yang berada di dalam kemah Hazrat Imarah, yang termasuk dari suku Yahudi Banu Kainuka, dan dia adalah seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam, tetapi dalam keislamannya ia menunjukkan kemunafikan. Imannya tidak kuat, dan dengan ini, di sini pun keadaannya menjadi terungkap. Dan ini terjadi sebagaimana berikut. Zaid berkata kepada orang-orang yang berada di dalam kemah, sementara Hazrat Imarah berada di sisi Rasulullah SAW, apakah Muhammad SAW tidak mengaku bahwa beliau adalah seorang nabi dan beliau memberitahu kalian tentang berita-berita samawi? Tetapi kenyataannya adalah bahwa beliau sendiri tidak tahu di mana unta betina beliau berada. Saat itu Zaid sedang berbicara di dalam kemahnya, sementara pada saat yang sama Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Imarah, sementara ia berada di sisi beliau SAW. Saat itu seorang laki-laki berkata, Muhammad SAW telah memberitahu kalian bahwa dirinya adalah seorang nabi, dan dia beranggapan memberitahu kalian tentang kabar-kabar langit, padahal dirinya sendiri tidak tahu di mana unta betinanya berada. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, aku tidak tahu kecuali apa saja pengetahuan yang telah Allah Ta'ala turunkan kepadaku. Aku tidak tahu hal-hal yang gaib. Apa yang diberitahukan Allah Ta'ala kepadaku, itulah yang aku sampaikan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberitahuku tentang unta betina itu, bahwa ia berada di lembah ini dan ini. Beliau SAW menunjuk ke arah sebuah lembah. Jadi Allah Ta'ala setelah mendengar perkataan orang munafik itu, segera menunjukkan gejolak kebesarannya dan memberitahu beliau melalui kasyaf atau secara ilham bahwa itu ada di tempat ini dan ini. Tali kekangnya tersangkut pada sebuah pohon, maka pergilah dan bawalah ia kepadaku. Maka para sahabat pergi dan membawa unta betina itu. Kemudian Hazrat Imarah pergi ke kemahnya dan berkata, demi Allah, hari ini telah terjadi suatu hal yang menakjubkan. Baru saja Rasulullah SAW telah memberitahu kami tentang perkataan seseorang yang Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada beliau SAW. Seorang laki-laki dari dalam kemah Hazrat Imarah memberitahu, demi Allah, apa yang baru saja engkau beritahukan, bahwa Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada Hazrat Nabi SAW, maka Zaid telah mengatakan persis perkataan yang sama ini sebelum kedatanganmu. Maka atas hal ini, Hazrat Imarah memegang kerah Zaid dan berkata kepada teman-temannya, wahai para hamba Allah, di dalam kemahku ada seekor ular, dan aku tidak mengetahui untuk mengeluarkannya dari kemahku. Dan kepada Zaid berkata, dan di masa yang akan datang, aku tidak ada hubungan apapun denganmu. Sebagian orang berpendapat bahwa Zaid kemudian memberi perhatian, namun sebagian berpendapat bahwa dia tetap terlibat dalam kejahatan-kejahatan seperti itu dan meninggal dalam keadaan yang sama. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa sahabat yang mencari dan membawa unta betina itu dari tempat yang telah diberitahukan oleh beliau SAW adalah Hazrat Haris bin Huzamah. Dalam perjalanan ini ada juga peristiwa perbekalan makanan dan minuman yang menjadi berkurang. Rinciannya adalah, diriwayatkan dari Hazrat Abu Hurairah bahwa dalam perjalanan Ghazwah Tabuk, orang-orang mengalami kelaparan yang hebat. Orang-orang berkata, wahai Rasulullah SAW, jika Anda mengizinkan kami, maka kami akan menyembelih unta-unta kami yang membawa air, dan kami akan makan serta menggunakan lemaknya. Beliau bersabda, lakukanlah. Saat itu keadaan sungguh sangat buruk karena kelaparan. Perawi menuturkan, maka atas hal ini Hazrat Umar datang. Ketika beliau mengetahuinya, Hazrat Umar berkata, wahai Rasulullah SAW, jika huzur melakukan hal seperti itu, maka tunggangan akan menjadi berkurang.
Mohon perintahkan saja orang-orang untuk membawa sisa bekal perjalanan mereka. Kemudian mohon doakanlah atasnya agar ada keberkatan di dalamnya. Tidak mustahil bahwa Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya, ini benar." Perawi berkata, lalu beliau SAW meminta digelarkan sebuah kain kulit dan kemudian memerintahkan agar dibawa sisa-sisa bekal perjalanan mereka, yaitu bahan makanan. Ada yang membawa segenggam jagung, ada yang membawa segenggam kurma, ada yang membawa potongan roti dan seterusnya, hingga di atas kain itu terkumpul sedikit bahan makanan. Lalu Rasulullah SAW berdoa agar turun keberkatan di atasnya. Kemudian bersabda, "Ambillah ke dalam wadah-wadah kalian." Mereka lalu mengambilnya ke dalam wadah-wadah hingga tidak ada satupun wadah yang tersisa, melainkan telah terisi penuh. Dalam perjalanan ini juga disebutkan berbagai peristiwa. Ada salah satu peristiwa tentang perkelahian dua orang. Hazrat Ya'la bin Umayyah menuturkan, "Saya turut serta bersama Nabi SAW dalam Ghazwah Tabuk. Saya memiliki seorang pelayan yang berkelahi dengan seseorang, dan salah satu dari mereka berdua menggigit tangan yang lain. Dikatakan bahwa orang yang tangannya digigit menarik tangannya dari mulut orang yang menggigit, sehingga mencabut salah satu dari dua gigi depannya. Gigitan itu begitu kuat sehingga tidak bisa lepas. Ketika ia menariknya dengan keras, maka gigi orang yang menggigit tercabut akibat tarikan tersebut. Singkatnya, mereka berdua datang menghadap Rasulullah SAW. Orang yang giginya patah menuntut ganti rugi dengan mengatakan bahwa giginya telah dipatahkan dan ia harus diberi ganti rugi. Maka Rasulullah SAW menolak tuntutannya. Beliau bersabda, "Apakah ia harus membiarkan tangannya di dalam mulutmu sehingga engkau mengunyahnya habis?" Seolah-olah tangannya berada di dalam mulut unta yang akan mengunyah tangannya sampai habis. Artinya, orang yang tangannya sedang digigit, ketika ia menarik tangannya untuk membela diri, maka gigi tersebut patah karena tarikannya itu, sehingga tidak ada diat atau ganti rugi. Jadi, keputusan mengenai diat juga harus didasarkan pada fakta dan keadaan. Diat tidak diberikan begitu saja tanpa melihat kenyataan. Demikian pula di antara peristiwa-peristiwa dalam Ghazwah Tabuk, ada tentang Hazrat Humaid Sa'idi yang menuturkan bahwa dalam Ghazwah Tabuk, selama perjalanan ketika beliau tiba di Wadiul Qura, di sana terdapat sebuah kebun kurma. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Perkirakanlah berapa banyak kurma yang akan ada." Maka semua orang membuat perkiraan, dan Rasulullah SAW juga memperkirakan 10 wasak, yaitu sekitar 1.800 kilogram, bahwa sebanyak itulah kurma yang akan dipetik darinya. Dan kemudian di kebun itu, pemiliknya yang adalah seorang perempuan berdiri. Beliau SAW bersabda kepadanya, "Ketika Anda memanen buah dari kebun ini, ingatlah berapa beratnya." Perawi menuturkan, "Ketika kami kembali dari Tabuk dan tiba di dekat kebun yang sama, kami bertanya kepada perempuan itu berapa banyak buah yang dipetik. Maka ia menyebutkan persis seperti yang diperkirakan oleh Rasulullah SAW, yaitu 10 wasak. Demikian pula perawi ini menuturkan, ketika kami tiba di Tabuk, beliau bersabda, "Berhati-hatilah, malam ini akan bertiup angin topan yang sangat kencang, dan tidak seorang pun boleh berdiri. Dan barang siapa yang memiliki unta, hendaklah ia mengikat lutut untanya, dan jika seseorang perlu keluar untuk suatu keperluan, janganlah ia pergi sendirian, melainkan hendaklah 2 orang pergi bersama-sama." Tampaknya beliau SAW telah memperkirakan akan datangnya badai angin, atau mungkin Allah Ta'ala telah memberitahu beliau. Para sahabat menuturkan, "Kami mengikat unta-unta kami sesuai dengan perintah, dan kemudian pada malam itu bertiuplah angin topan yang sangat kencang. Seorang laki-laki sedang berdiri, maka angin topan melemparkannya ke gunung-gunung suku Toi." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa 2 orang dari Banu Sa'idah tidak mengikuti petunjuk ini. Seorang keluar sendirian untuk membuang hajat dan yang lainnya keluar sendirian untuk mencari untanya. Orang yang keluar untuk membuang hajat terkena penyakit khunak, yaitu suatu penyakit tenggorokan, dan orang yang keluar untuk mencari untanya dilemparkan oleh angin kencang ke antara 2 gunung suku Toi. Ketika Rasulullah SAW mendapat kabar tentang hal ini, maka beliau bersabda, "Bukankah aku telah melarang
keluar tanpa membawa teman. Di antara mereka yang menjadi sakit, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya dan ia pun menjadi sembuh. Sedangkan yang lainnya yang terjatuh di gunung-gunung Toi, orang-orang suku itu sendiri membawanya ke Madinah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan bahwa setelah badai angin, ketika orang-orang bangun di pagi hari, mereka tidak mendapatkan air, maka mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berdoa. Allah Ta'ala mengirimkan awan yang sangat besar dan menurunkan air hujan sehingga memenuhi wadah-wadah air mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Mengenai mukjizat hujan yang lain lagi sebagai hasil dari doa Rasulullah SAW selama perjalanan Tabuk adalah sebagai berikut. Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa kepada Hazrat Umar bin Khattab dikatakan, "Ceritakanlah kepada kami tentang Ghazwah Tabuk." Maka Hazrat Umar menuturkan, "Kami berangkat menuju Tabuk di musim panas yang sangat terik. Kami berkemah di suatu tempat. Kami mengalami kehausan yang sangat, hingga kami merasa seolah-olah leher kami akan terputus. Bahkan keadaan menjadi sedemikian rupa, sehingga seseorang pergi mencari air dan tidak kembali. Maka kami menduga bahwa mungkin ia telah meninggal. Seseorang menyembelih untanya. Ia berusaha mengeluarkan air dari perutnya, lalu meminumnya dan sisa bagian yang tersisa ia simpan di dalam perutnya. Tampaknya ini bukan perut, ini wadah air." Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah menempatkan kebaikan dalam doa engkau, maka berdoalah untuk kami." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalian menginginkan agar aku berdoa untuk ini?" Kami berkata, "Ya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau. Tangan beliau belum sempat turun saat itu, sementara awan telah menaungi dan hujan pun mulai turun. Orang-orang memenuhi semua wadah yang mereka miliki. Kemudian setelah itu, kami meninjau hal tersebut. Ternyata di luar pasukan tidak ada hujan sama sekali. Demikian pula disebutkan mukjizat bertambahnya air di mata air Tabuk. Hazrat Mu'az bin Jabal meriwayatkan, kami berangkat bersama Rasulullah SAW pada saat Ghazwah Tabuk. Beliau menjamak solat-solat. Beliau mengerjakan zuhur dan asar serta maghrib dan isya secara dijamak. Suatu hari beliau menunda solat. Rasulullah SAW keluar dan menjamak solat zuhur dan asar. Kemudian beliau masuk ke dalam. Setelah itu beliau keluar lagi dan mengerjakan solat maghrib dan isya secara berjamaah. Kemudian beliau bersabda, "Besok kalian insya Allah akan sampai di mata air Tabuk. Dan kalian tidak akan sampai ke sana hingga siang hari benar-benar tinggi. Maka barang siapa di antara kalian yang sampai ke sana, janganlah ia menyentuh airnya sama sekali hingga aku datang. Di sana terdapat sebuah mata air." Beliau bersabda, "Janganlah mengambil apapun dari air ini hingga aku datang." Perawi menuturkan, kemudian kami sampai di mata air tersebut, tetapi dua orang telah sampai di sana sebelum kami, dan air mengalir sedikit demi sedikit dari mata air itu. Perawi menuturkan, Rasulullah SAW bertanya kepada kedua orang itu, "Apakah kalian telah menyentuh airnya?" Keduanya menjawab, "Ya." Kemudian Nabi SAW menegur keduanya. Perawi menuturkan, kemudian orang-orang mengambil air dari mata air itu dengan tangan mereka sedikit demi sedikit, hingga terkumpul sedikit air dalam sebuah bejana. Kemudian Rasulullah SAW membasuh kedua tangannya dalam air itu dan membasuh wajah beliau. Kemudian beliau menuangkan kembali air itu ke dalam mata air tersebut. Maka mata air itu mulai mengalir deras. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Mu'az, "Wahai Mu'az, jika umurmu panjang, maka engkau akan melihat bahwa tempat ini akan dipenuhi dengan kebun-kebun." Muhammad Abdul Baqi Zarkani dalam menjelaskan hadis ini menulis, ini adalah kabar gaib yang telah terpenuhi dan Rasulullah SAW menyebutkan Hazrat Mu'az secara khusus.
Dalam hal ini pun terdapat kabar gaib karena takdir ilahi adalah kemudian Hazrat Muaz datang ke wilayah ini yaitu Syam dan disinilah beliau wafat. Tampaknya Rasulullah SAW telah mengetahui melalui wahyu bahwa Hazrat Muaz akan melihat tempat ini dan lembah itu akan menjadi kumpulan pepohonan dan kebun-kebun. Abu Abdullah Muhammad bin Wazzah yang masa hidupnya adalah 199 hingga 287 Hijriah. Beliau adalah seorang muhadis terkenal dari Andalusia dan mengatakan, saya telah melihat sendiri seluruh tempat di sekitar mata air ini. Kehijauan dan kesegaran pepohonan adalah sedemikian rupa sehingga mungkin ini akan terus berlanjut hingga hari kiamat, dan demikian pula nubuatan beliau. Dalam buku Atlas Sirat Nabawi SAW, rincian lebih lanjut tentang mata air Tabuk ini tertera. Ketua Dewan Syariah Tabuk, Syekh Saleh, menuturkan mata air ini hingga 200 tahun sebelumnya, selama hampir 14 tahun terus mengalir. Kemudian ketika digali sumur-sumur bor, maka mata air itu berpindah ke daerah-daerah yang lebih rendah. Setelah terbagi ke dalam kira-kira 25 sumur bor, kini mata air ini telah kering. Setelah itu, Syekh Saleh juga membawa kami ke sebuah sumur bor, di mana kami melihat bahwa sebuah pipa berdiameter 4 inci terpasang dan tanpa mesin apapun, air mengalir deras darinya. Keadaan yang sama terjadi pula pada sumur-sumur bor lainnya. Inilah keberkatan dari mukjizat Rasulullah SAW, bahwa hari ini di Tabuk terdapat air dalam jumlah yang begitu melimpah, sehingga selain Madinah dan Khaybar, kami tidak berkesempatan melihat air sebanyak itu di tempat manapun. Bahkan kenyataannya adalah bahwa mata air Tabuk lebih banyak daripada kedua tempat tersebut. Dengan memanfaatkan air ini, kini di Tabuk, di segala penjuru sedang ditanam kebun-kebun, dan sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW, wilayah Tabuk dipenuhi dengan kebun-kebun, dan ini terus bertambah. Mengenai tanggung jawab penjagaan pasukan di Ghazwah Tabuk tertera, Rasulullah SAW menugaskan Hazrat Abbad bin Bishr untuk penjagaan khusus. Ia bersama rekan-rekannya mengelilingi pasukan. Suatu hari ia menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami mendengar suara takbir di belakang kami hingga waktu subuh. Apakah Anda telah memerintahkan orang lain dari pasukan untuk penjagaan?" Beliau bersabda, "Aku tidak melakukan hal itu, tetapi mungkin sebagian kaum muslim secara sukarela melaksanakan tugas ini." Atas hal tersebut, Hazrat Salkan bin Salamah yang tidak ditugaskan untuk bertugas jaga, namun karena kecintaan kepada Rasulullah SAW, ia melakukan pekerjaan ini atas inisiatif sendiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya keluar bersama 10 orang pasukan berkuda muslim untuk berjaga." Atas hal ini beliau berdoa dan bersabda, semoga Allah Ta'ala merahmati orang-orang yang menjaga mereka, yang bertugas menjaga di jalan Allah. Setiap jiwa dan hewan yang kalian jaga, baik dari manusia maupun hewan, kalian akan mendapat pahala 1 qirat untuk setiap jiwa dan hewan tersebut. 1 qirat beratnya kurang lebih 2 gram emas. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa selama perjalanan ke Tabuk, keadaan orang-orang adalah setiap kali singgah di suatu tempat, beberapa orang tertinggal di belakang. Para sahabat menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, hari ini si fulan tertinggal di belakang." Maka beliau bersabda, "Biarkanlah dia. Jika ada kebaikan pada dirinya, Allah akan mempertemukannya dengan kalian. Dan jika ada hal lain selain itu, Allah Ta'ala akan membebaskan kalian darinya." Pada saat itu, seseorang berkata, "Wahai Rasulullah SAW, Hazrat Abu Zar tertinggal di belakang dan untanya menjadi lamban." Beliau bersabda, "Biarkanlah dia. Jika ada kebaikan pada dirinya, Allah akan mempertemukannya dengan kalian. Dan jika ada hal lain selain itu, Allah Ta'ala akan membebaskan kalian darinya." Keadaan mereka adalah untanya telah sangat menyusahkan, ia menjadi sangat lamban. Ketika unta Hazrat Abu Zar menjadi sangat lamban dan lemah,
beliau turun darinya dan mengangkat barang bawaannya di punggungnya sendiri dan berangkat berjalan kaki mengikuti Rasulullah SAW dari belakang. Setelah beberapa persinggahan, ketika Hazrat Abu Dzar berhenti di suatu tempat, seorang yang melihat dari kalangan kaum muslim berkata, "Wahai Rasulullah SAW, di jalan ada seseorang yang berjalan sendirian mendekat." Maka beliau bersabda, "Kun Aba Dzar," semoga dia adalah Abu Dzar. Kemudian ketika orang-orang memperhatikan dengan seksama, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, dia adalah Abu Dzar." Beliau bersabda, "Semoga Allah Ta'ala merahmati Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, akan wafat sendirian, dan akan dibangkitkan sendirian." Apa yang Rasulullah SAW sabdakan tentang Hazrat Abu Dzar mengenai kesendirian beliau ini terpenuhi kata demi kata pada masa kekhilafatan Hazrat Utsman radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bersama keluarganya tinggal di Rabdah yang berada di luar Madinah. Rabdah adalah suatu tempat yang berjarak 96 mil dari Madinah, kira-kira perjalanan 3 hari. Bersama beliau ada pula istri, anak-anak, dan seorang hamba sahaya. Pada saat itu tidak ada pemukiman lain di sana. Ketika saat wafat beliau sudah dekat, istri beliau menjadi gelisah karena kesendirian dan juga tidak ada kain kafan sehingga ia menangis, dan Hazrat Abu Bakar pun berkata kepadanya, "Janganlah menangis. Saya telah mendengar dari Rasulullah SAW bahwa di antara kalian akan ada seseorang yang wafat di padang pasir dan sekelompok orang beriman akan menghadiri sholat jenazahnya." Dan bersamaan dengan itu, Hazrat Abu Dzar berkata kepada istrinya, ketika Rasulullah SAW bersabda ini, semua orang yang hadir pada saat itu telah wafat dan tidak ada seorang pun yang wafat sendirian di padang belantara. Hanya saya satu-satunya orang itu. Janganlah khawatir. Ketika saya wafat, mandikanlah dan letakkanlah jenazah saya di jalan menuju Madinah. Maka mereka melakukan hal demikian dan baru sebentar saja berlalu, Hazrat Abdullah bin Mas'ud bersama para sahabatnya kebetulan melewati tempat itu. Mereka sedang dalam perjalanan dari Irak dengan niat melakukan umrah. Ketika mereka mengetahui bahwa ini adalah jenazah Hazrat Abu Dzar, air mata mengalir dan sambil menangis berkata, "Sungguh benar sabda Rasulullah SAW bahwa Abu Dzar berjalan sendirian dan ia akan wafat sendirian dan dia akan dikebumikan sendirian." Kemudian Hazrat Abdullah bin Mas'ud bersama sahabatnya menyolatkan jenazah beliau dan menguburkannya di tempat itu juga, dan kemudian menyebutkannya kepada para sahabat seluruh kejadian mengenai Hazrat Abu Dzar berkaitan dengan perang Tabuk, dan menyebutkan bagaimana sabda Rasulullah SAW terpenuhi. Ada juga satu peristiwa mengenai bergabungnya Hazrat Wasilah radhiyallahu taala anhu dengan pasukan. Beliau datang ke Madinah beberapa hari sebelum Ghazwah Tabuk dan masuk Islam. Beliau saat itu masih berada di Madinah ketika Rasulullah SAW mengumumkan persiapan untuk Tabuk. Diriwayatkan dari Hazrat Wasilah bin Aska, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumumkan perang Tabuk. Saya pergi ke rumah saya dan ketika saya kembali dari sana, para sahabat beliau sudah berangkat terlebih dahulu. Saya mulai berseru di kota, apakah ada seseorang yang dapat menumpangkan seorang laki-laki bersamanya dan sebagai gantinya ia akan memperoleh bagian dari harta ganimah. Seorang Muslim Ansar yang tua berkata, "Baiklah, kalau begitu kami akan mengambil bagiannya dan membawanya bersama kami sebagai penumpang, dan kami akan memberikan makan minum kepadanya." Saya berkata, "Ya, saya menerima syarat ini." Beliau menceritakan bahwa sayalah orang itu. Maka orang itu berkata, "Baiklah, kalau begitu mari kita berangkat dengan keberkatan Allah." Hazrat Wasilah menuturkan, "Maka saya berangkat bersama seorang sahabat yang sangat baik, hingga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kami harta ganimah. Dalam bagian saya ada beberapa unta betina yang cepat larinya. Saya menggiring mereka dan membawanya kepada sahabat saya. Ia keluar dan duduk di belakang untanya, kemudian berkata, 'Jalankan mereka.' Setelah itu ia berkata, 'Menurutku unta-unta betinamu sangat bagus.' Saya berkata, 'Ini adalah hartamu yang telah saya syaratkan.' Ia berkata, 'Wahai keponakanku, ini adalah bagianmu, simpanlah sendiri. Tujuanku bukanlah untuk mengambil bagian ini.' Bagaimanapun juga, dengan syarat inilah ia turut serta dalam perang. Demikian pula terdapat kisah Hazrat Abu Haythamah yang bergabung dengan pasukan. Di antara para sahabat yang tertinggal dari rombongan Rasulullah SAW adalah Hazrat Abu Haythamah.
Tampaknya pada hari-hari itu ia tidak berada di Madinah. Beberapa hari setelah Rasulullah SAW berangkat dalam perjalanan ke Tabuk, ia tiba di rumahnya di Madinah pada suatu hari yang sangat panas. Ia melihat bahwa kedua istrinya telah menyiramkan air di pondok mereka masing-masing dan telah mendinginkan air untuk mereka dan menyiapkan makanan. Hazrat Abu Haisamah berdiri di pintu rumah dan melihat apa yang telah dipersiapkan oleh istri-istrinya untuknya. Maka ia berkata, Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan di bawah terik matahari yang sangat menyengat dan angin panas, sedangkan Abu Haisamah berada di tempat-tempat yang teduh dan sejuk dengan makanan-makanan yang lezat, dan istri-istrinya serta harta benda dan ternaknya. Ini sama sekali tidak adil. Kemudian ia berkata, demi Allah, aku tidak akan masuk ke rumah salah satu dari kalian berdua sampai aku mencapai Rasulullah SAW. Maka kalian siapkanlah bekal perjalanan untukku. Maka keduanya pun melakukannya. Kemudian Abu Haisamah menunggangi unta dan berangkat menyusul Rasulullah SAW. Dan pada suatu siang di tengah panas yang sangat terik dan angin yang sangat kencang, tampak oleh beliau SAW seorang penunggang datang mendekat di tengah padang pasir. Menurut riwayat Ibnu Hisham, beliau SAW telah tiba di Tabuk. Beliau bersabda, Kun Aba Haisamah, semoga itu adalah Abu Haisamah. Ketika orang itu mendekat, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, ia adalah Abu Haisamah Al-Ansari. Ia menghentikan untanya dan menghadap ke hadapan Rasulullah SAW, lalu mengucapkan salam. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, wahai Abu Haisamah, mengapa engkau tertinggal di belakang? Maka dia pun menyebutkan seluruh kejadian kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuknya. Hazrat Muslim Maud juga menyebutkan peristiwa ini. Beliau menulis, dalam sejarah disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW berangkat ke Tabuk, beberapa sahabat tertinggal, di antaranya adalah Abu Haisamah. Ia adalah seorang yang sangat saleh. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan tertinggal, tetapi ketika perintah untuk berangkat dikeluarkan, pada saat itu ia tidak berada di rumah. Ketika ia pulang ke rumah, ia melihat bahwa istrinya sedang duduk menunggunya seolah-olah ingin berbincang. Dengan mengabaikan keinginan istrinya tersebut, ia bertanya kepada istrinya, apakah Rasulullah SAW telah berangkat? Istrinya berkata, duduklah. Ia menjawab, bagaimana mungkin Rasulullah SAW berangkat berperang, sedangkan aku bersantai di rumah? Abu Haisamah tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dan pada saat itu juga ia keluar dan menyiapkan kudanya. Hazrat Muslim Maud di sini menyebutkan kuda, sedangkan dalam beberapa riwayat disebutkan unta, atau mungkin ada kekeliruan dalam penyebutan kuda. Bagaimanapun, kedua riwayat tersebut bisa saja benar. Yang jelas, ia berangkat dengan tunggangan. Ia mengikuti jalan yang dilalui Rasulullah SAW. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan yang melelahkan selama beberapa hari, ia berhasil bergabung dengan Rasulullah SAW. Ketika ia mendekati pasukan, beberapa sahabat melihat debu yang berterbangan dari kejauhan dan mulai bertanya-tanya, siapakah yang datang? Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, Kun Aba Haisamah, yang artinya adalah semoga ia adalah Abu Haisamah. Kalimat ini tentu saja tidak bermaksud bahwa siapapun yang datang akan menjadi Abu Haisamah. Maknanya adalah bahwa keinginan saya adalah agar orang yang datang itu adalah Abu Haisamah. Dalam menjelaskan kata kun, Hazrat Muslim Maud menulis di Tafsir Kabir mengenai ayat ini, Hazrat Muslim Maud menulis dalam menjelaskan kata kun, perlu diingat bahwa kata kun dalam bahasa Arab digunakan untuk memerintahkan seseorang dan juga digunakan semata-mata untuk mengungkapkan keinginan. Maka ketika Rasulullah SAW berangkat berperang ke Syam, Abu Haisamah adalah seorang sahabat yang sangat dipercaya oleh beliau SAW, dan beliau sangat mencintainya. Dan beliau menganggap bahwa orang ini tidak mungkin lalai dalam menunaikan kewajibannya. Namun ketika beliau SAW telah berangkat bersama pasukan dan sampai pada jarak tertentu dari kota, dan beliau SAW melakukan pemeriksaan terhadap para sahabat, beliau tidak melihat Abu Haisamah, dan ini membuat beliau sedih karena beliau sangat berprasangka baik kepadanya.
sementara ia tertinggal dari jihad ini. Kemudian ada seseorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang datang dari belakang." Beliau SAW melihat ke arah itu dan bersabda, "Kun Aba Khaisamah." Ketika debu itu hilang dan orang itu mendekat, orang-orang melihat bahwa ia memang Abu Khaisamah. Atas hal ini, beliau SAW memuji sanjung Allah Ta'ala bahwa dia telah mengabulkan keinginan beliau SAW dengan begitu cepat. Sekarang, makna kun Aba Khaisamah bukanlah bahwa yang datang adalah orang lain dan orang itu akan menjadi Abu Khaisamah, melainkan makna kun Abu Khaisamah adalah semoga orang yang datang itu adalah Abu Khaisamah. Jadi dalam bahasa Arab, ini adalah sebuah peribahasa dan terkadang kata kun juga digunakan untuk mengungkapkan keinginan. Sisanya insya Allah akan dijelaskan di lain waktu. Berdoalah juga untuk siapa saja yang terluka dalam peristiwa penyerangan di Masjid di Rabwah. Semoga Allah Ta'ala memberikan naungan dan perlindungan kepada mereka yang terluka dan segera menganugerahkan kesembuhan yang sempurna. Semoga Allah Ta'ala menggagalkan setiap rencana yang dibuat oleh para penentang di Pakistan. Hari ini juga di Rabwah sedang diadakan pertemuan atas nama Khataman Nabiyyin dan para maulwi penentang. Mereka berbicara dengan kata-kata yang kotor dan keji. Entah acaranya sudah selesai atau belum. Semoga Allah Ta'ala melindungi dari kejahatan mereka. Demikian pula berdoalah untuk para Ahmadi di Bangladesh. Di sana juga tampaknya para penentang memiliki niat buruk yang besar. Semoga Allah Ta'ala melindungi setiap Ahmadi di sana. Berdoalah juga untuk rakyat Palestina. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka dan melindungi dari orang-orang yang aniaya. Gencatan senjata yang dikatakan itu tampaknya sekedar nama saja. Kejadian-kejadian yang terjadi dalam 2 hari terakhir telah membuktikan bahwa ini hanya sekedar nama saja. Semoga Allah Ta'ala melindungi orang-orang yang tertindas dari kezaliman dan mencengkeram mereka yang zalim. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.